Selamat siang trader Indonesia dimanapun berada. Selamat siang trader market. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Maurits di acara analisa trading harian kita pada hari ini, Senin tanggal 5 September tahun 2022. Trader semuanya, seperti biasa saya datang lagi, saya hadir lagi memberikan sedikit analisa trading buat para trader semuanya. Dan seperti biasanya, di tengah analisa trading ini saya akan selalu membawakan tema yang menurut saya sangat luar biasa, dan tema ini melandasi trading kita pada hari ini. Trader semuanya, hari ini saya akan mengangkat tema tentang Euro USD menembus 0.9900. Kisah ini seperti yang terjadi pada bulan Desember tahun 2020. Kenapa dan bagaimanakah bisa sampai terjadi penembusan yang sangat luar biasa itu? Nah, ini dia trader. Mari kita saksikan analisanya buat para trader semuanya. Kita coba masuk dulu ke platform trader semuanya. Sabar. Saya lihat dulu di platform ini. Saya pastikan dulu bahwa semuanya luar biasa. Saya pastikan dulu. Oke. Trader semuanya. Kalau trader lihat di sini ya, di platform saya ini, bagaimana hari ini Euro USD sudah menembus level yang paling terendah ya, 0.9900. Nah, kenapa sampai bisa terjadi begitu trader semuanya? Ini kalau kita lihat ya, ini adalah pertama kali semenjak tahun 2020, semenjak bulan Desember tahun 2020. Saya pagi tadi saya memberikan rentang harian saya itu dari 0.99006 sampai 0.99311, dan rupanya dia udah turun menembus 0.9900, dan malahan sekarang udah sempat menembus 0.98822 ya, malahan lebih rendah lagi, tadi bukan 8822 tapi 98797 ya, 98797, tapi perlahan dia mulai naik, dan ini adalah penurunan yang sangat luar biasa. Dan apabila trader semuanya melihat ya, kalau trader melihat prediksi mingguan yang telah saya sampaikan kemarin, di mana saya bilang bahwa kemungkinan besar, tidak tertutup kemungkinan bahwa mata uang Euro USD ini dia bisa menembus sampai di poin 0.9733 Ini seperti yang telah saya bilang bahwa dia mengulangi. Kalau yang hari ini 2022 Desember ya, tapi kalau sampai di 97335 artinya ini mengulangi tahun 2002 trader semuanya. Nah, ini dia. Ini harus diperhatikan kenapa seperti kayak gini. Nah, penurunan yang sangat dahsyat ini tidak ya bisa kita lepaskan dari bagaimana kenaikan dari dari dolar Amerika. Dolar Amerika hari ini dibuka di 109, tapi telah sempat menuju ya di 110.57. Dia menembus malahan dan sempat di 110.226. Ini kenaikan yang sangat luar biasa, dan kalau saya lihat masih ada kemungkinan dia bisa naik lagi. Ya, tapi trader harap diperhatikan bahwa minggu ini ada informasi dari ada informasi dari Europe Central Bank, di mana Europe Central Bank kemungkinan besar akan menaikkan tingkat suku bunga itu sampai 75 BP. Artinya tidak tertutup kemungkinan mungkin hari ini atau besok ada titik puncaknya, setelah itu dia akan turun lagi. Nah, ini dia. Nah, kita akan kembali ke Euro USD. Kenapa sampai dia bisa menembus 0.9900? Nah, ini harap diperhatikan bahwa penurunan yang sangat dahsyat ini ya tidak mungkin terjadi karena potensi krisis ekonomi atau krisis energi yang terjadi di Jerman. Kita bisa lihat bahwa janji pasokan energi Gazprom tidak cukup untuk mengimbangi pengurangan energi pada pipa Nord Stream 1. Gazprom, salah satu perusahaan minyak terbesar di Rusia, mereka sementara ini sedang memperbaiki pipa di Nord Stream 1. Nah, tapi tetap Gazprom, dalam hal ini Rusia, mengurangi pasokan gas ke Eropa, terutama Jerman. Nah, ini dia trader.
Ini dia yang menyebabkan bahwa gejolak yang terjadi di Eropa, krisis yang terjadi di Eropa, sehingga Euro USD bisa menembus level 0.9900 dan sekarang udah 9882. Ya, ini harus diperhatikan trader semuanya. Ya. Nah, selain itu trader semuanya, selain nilai terendah tersebut, kita juga tidak bisa melepas kemungkinan bahwa kenaikan tingkat suku bunga yang akan dikeluarkan oleh Europe Central Bank pada hari Kamis, ya, inilah yang membuat para investor tetap waspada. Ya, inilah yang membuat para investor tetap waspada, sehingga sekarang prinsipnya Euro USD atau segala mata uang yang punya hubungan dengan dolar, ya, semuanya wait and see sampai terjadi kemungkinan dikeluarkan keputusan dari Europe Central Bank. Harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Pasokan gas yang dikurangi, kemudian keputusan dari Europe Central Bank, inilah yang membuat kenapa Euro USD bisa turun sampai level terendah, menyamai keadaan yang terjadi pada bulan Desember tahun 2020. Harap diperhatikan oleh para trader. Nah, pertanyaannya, kalau kita melihat dari platform ini, apakah ini merupakan titik terendah, ya? Apakah ini merupakan titik terendah dari pasangan mata uang ini? Nah, ini harus diperhatikan oleh para trader semuanya. Oleh karena itu trader tetap harus melihat arah pergerakan ke depan seperti kayak gimana. Ini sahabat, saya pasang indikator dulu. Ini coba kalau kita menggunakan RSI. Coba, nah ini dia. Nah, kalau saya lihat di sini, tidak tertutup kemungkinan dia masih akan turun terus. Euro USD akan turun terus sebelum dia akan naik lagi. Jadi pikiran saya hari ini dia masih bisa turun lagi, dan dia masih turun lagi. Karena dia belum sampai ke titik 30. Setelah itu dia akan naik. Ya. Oleh karena ini hari ini dan besok tidak tertutup kemungkinan pasangan mata uang ini masih tetap turun tajam, bisa menembus, mungkin bisa 0.98 turun ke bawah terus, ya bisa seperti kayak gitu. Tapi memang dia udah menembus 98. Tapi yang pasti 0.9900 telah ditembus oleh Euro USD dan tidak tertutup kemungkinan penembusan akan terus berlangsung terus. Ya, harus diperhatikan. Sangat dipengaruhi oleh keadaan fundamental yang terjadi pada hari ini. Walaupun hari ini adalah hari libur yang terjadi, kalender ekonomi hari libur yang terjadi di Amerika, tapi keadaan ekonomi di Eropa, keadaan resesi di Eropa, serta hari Kamis nanti keputusan Central Bank, ya, keputusan Central Bank Europe yang akan menaikkan tingkat suku bunga adalah faktor utama kenapa Euro USD semakin turun dan turun lagi sampai menembus 0.9900. Oke teman-teman semuanya, demikianlah analisa, demikianlah tema kita pada hari ini. Kenapa sampai Euro USD bisa turun? Kita telah bahas secara terstruktur. Nah, sekarang saatnya kita akan membahas secara teknikal keadaan yang terjadi pada hari ini. Kita akan masuk trader semuanya, trader market yang sangat saya hormati. Sekarang saatnya kita masuk ke analisa teknikal dan kita selalu dimulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah indeks dolar Amerika? Trader semuanya, seperti yang telah saya tunjukkan sebelumnya bahwa indeks dolar Amerika pada hari ini tajam naik. Rentang harian saya dari 109 sampai 110, 19801 sampai 110.057, dia telah tertembus dan telah sampai di seputaran yang lebih tinggi lagi, ya, di 110.197, nilai yang paling tertinggi. Bagaimanakah pergerakan dia ke depan? Kita bisa lihat, ya, bagaimanakah? Nah, ini kalau saya lihat trader semuanya, 110.197 adalah saya masih bisa bilang bahwa ini adalah mungkin nilai tertinggi yang akan tercapai. Saya tidak bisa bilang bahwa saya bisa bilang bahwa oke, dia akan bisa sampai ke 110.448 menurut saya.
itu sudah sangat tinggi, tapi 110.192 adalah nilai yang paling tertinggi menurut saya di hari ini. Dan setelah itu harap diperhatikan bahwa penurunan bisa saja terjadi dengan level penurunan maksimal adalah sampai di 109.967. Oleh karena itu trader semuanya, pergerakan yang akan terjadi adalah dari 109.967 sampai 110.192. Oke, selanjutnya trader, kita masuk ke Euro USD. Sebenarnya Euro USD telah saya sampaikan tadi, tapi oke, kita ulang lagi. Untuk Euro USD trader semuanya, ya, saya ulangi sekali lagi bahwa Euro USD telah menembus level 0.9900 dan dia sudah sampai ke level paling terendah di 0.98822. Arah pergerakannya menurut analisa saya bahwa arah pergerakannya ini turun ya, berarti kalau ini turun dia naik. Oke, dia udah tembus di saat 0.9882 ya. Nah, ini dia. Nah, harap diperhatikan trader, harap diperhatikan pergerakan balik di mana apabila dia menaruh pergerakan balik lagi, menurut analisa saya dia akan coba sampai di 0.99006 atau di titik yang paling tertinggi menurut saya itu di seputaran 0.99116. Harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Nah, ini dia pola pergerakannya di sekitar sini. Nah, ini dia ya. Nah, menurut analisa saya dia bisa naik paling maksimal di 0.99116. Ini harap diperhatikan. Nah, untuk bisa sampai di level terendah di sini menurut saya sangat jauh. Masih sangat jauh. Saya tidak bisa bilang bahwa dia bisa sampai di sini, masih sangat jauh. Kalau 0.98545 menurut saya masih sangat jauh. Dia masih berputar di seputaran 0.98822 sampai di 0.99116. Oke, kita lanjut di pound sterling angka saham dolar. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling angka saham dolar trader semuanya? Untuk pergerakan di pound sterling angka saham dolar bisa dilihat dengan jelas ini bahwa tendensi harian hari ini lebih banyak ke bearish dan telah menembus level acuan yang telah saya buat. Dia sekarang menuju ke level support yang kedua trader semuanya ya. Kita harap dilihat bahwa di sini dari 1.14541 sampai 1.15011 itu adalah rentang harian yang coba saya buat. Dan bagaimanakah arah pergerakannya? Kita bisa lihat di sini bahwa kalau saya mengambil suatu kesimpulan, di sini saya coba menarik garis ya, saya bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba sampai di 1.14315. Ini adalah nilai terendah yang bisa dicapai ya. Menurut saya memang nilai terendah sih, dia pasti akan mencoba sampai di 14258 dan menurut saya udah terlalu tinggi itu. Menurut saya yang paling bisa dicapai adalah 1.14315 dan arah diperhatikan apabila terjadi titik perbalikan arah 1.14727 adalah nilai yang bisa dicapai oleh pasangan mata uang Euro USD pada hari ini. Euro USD pada hari ini. Nah, ini dia ya. Nah, arah diperhatikan oleh para trader semuanya. Selanjutnya, bagaimana ke gold? Untuk gold trader semuanya, untuk gold harap dilihat oleh para trader bahwa gold pada hari ini pergerakannya tidak terlalu ya, saya balik dulu. Oke, gold pada hari ini pergerakannya wait and see ya. Dia sempat menembus 1707 ya di titik terbawah. Dia pada saat ini dia naik lagi sampai di 1712. Apakah gold akan naik trader semuanya dengan tendensi bullish yang masih kuat? Saya bisa lihat bahwa sekarang gold akan mencoba mengalami penurunan. Tapi menurut analisa saya penurunan dia itu menurut saya untuk sementara dia sampai di 1710 dulu. 1710. Tapi setelah itu dia akan mencoba naik lagi sampai di level minimum itu di seputaran sini 1714 ya. Nah, saya tidak bisa bilang bahwa saya berasumsi bahwa untuk sampai di level tertinggi di sini 1716 itu masih jauh. Tapi menurut saya untuk masuk di pasar Eropa menuju ke pasar Amerika 1713 adalah nilai yang paling realistis yang bisa diperoleh. Ini dia. Nah, ini dia.
Dan apabila terjadi penurunan, menurut saya di 1710.57 adalah nilai yang bisa terjadi. Ya. Oleh karena itu saya masih bisa bilang bahwa setelah ini dia masih, menurut saya dia masih bisa sedikit naik lagi dulu ke atas sampai 1713. Setelah itu dia turun lagi. Dan apabila penurunan, ya otomatis penurunan dia ya mungkin sampai di 1710. Dan apabila penurunan yang paling dahsyat lagi, ya harap diperhatikan bahwa dia bisa sampai ke 1709.28. Oke, kita lanjut ke Bitcoin. Bagaimanakah arah pergerakan Bitcoin pada hari ini, trader semuanya? Untuk arah pergerakan Bitcoin sudah sangat jelas di sini bahwa Bitcoin pada hari ini lebih banyak bearish dengan tendensinya dari 19.775 sampai dengan 20.066. Saya masih bisa bilang bahwa untuk minggu ini dia bertahan di antara 19.000 sampai 21.000 untuk Bitcoin. Kita bisa lihat di sini trader semuanya bagaimanakah arah pergerakannya. Oke, apabila nanti terjadi kenaikan ya, karena dia sempat turun di level yang paling terendah di 19.679 menyentuh. Saya bisa bilang apabila terjadi kenaikan pada hari ini, titik kenaikan dia itu paling rendah itu di 19.802 dan yang paling tertinggi adalah di seputaran 19.837. Oleh karena itu Bitcoin dia masih bergerak di area sini. Oke. Bapak Ibu semuanya, trader market, trader Indonesia, ya. Demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga analisa ini bisa memberikan sedikit masukan buat para trader semuanya. Tetap menganalisa dan gunakan analisa saya ini sebagai landasan untuk para trader melakukan analisa lagi. Karena analisa yang paling sempurna dan yang paling benar adalah analisa yang dilakukan oleh para trader masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.